Aku masih memegang kunci rumah ketika suara itu terdengar. Lembut, seperti perempuan yang sedang bercanda pelan, diselingi tawa kecil yang tidak pernah kudengar dari rumah ini. Aku berdiri terpaku di depan pintu masuk, napasku tercekat. Rumah seharusnya kosong, suamiku sedang lembur, tidak ada siapapun di dalam. Tapi jelas, ada suara perempuan asing dari ruang tamu. Dan itu bukan suaraku. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Aluna. Usia pernikahanku dengan Damar sudah masuk tahun ke-6. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah yang kubangun perlahan dengan hasil kerja toko kuenya dan gaji suamiku yang bekerja di bidang konstruksi. Hidup kami sederhana, tidak mewah, tapi cukup membuatku bersyukur setiap hari. Dan selama ini aku selalu percaya bahwa suamiku adalah bagian paling aman dalam hidupku. Beberapa minggu terakhir ada sesuatu yang berubah. Damar semakin sering pulang larut, katanya karena proyek gedung baru yang harus diselesaikan lebih cepat. Ia bilang atasan sering menugaskan lemburan mendadak. Pernah suatu malam, aku mengantarnya bekal makan malam, tapi ia menolaknya dengan alasan rapat tiba-tiba. Lalu malam berikutnya, ia menolak video call dengan alasan baterai ponsel hampir habis. Hal-hal kecil seperti itu awalnya kuanggap wajar. Aku tidak mau menjadi istri yang curigaan. Namun beberapa hari terakhir, firasatku mulai menggangguku seperti bisikan kecil yang tidak mau diam. Misalnya, parfum asing yang menempel di kerah kemejanya. Bukan parfumku, bukan deterjen rumah. Aromanya lembut dan mahal, menempel seperti jejak yang sengaja ditinggalkan. Atau momen ketika Damar tiba-tiba mengunci pintu ruang kerja kecilnya di lantai 2. Ia tidak pernah melakukannya sebelumnya. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat sambil menghindari tatapanku. Banyak dokumen perusahaan yang tidak boleh sembarang dilihat, katanya. Tapi suaranya terdengar kaku, seperti sedang membacakan alasan yang sudah disiapkan. Aku masih mencoba percaya. Tetapi malam itu, ketika aku memutuskan pulang lebih cepat dari toko, aku tidak pernah menyangka bahwa langkahku akan berhenti tepat di depan pintu rumah. Tubuhku membeku oleh suara asing yang tidak seharusnya ada. Aku menggenggam kunci itu erat, jemariku basah oleh keringat. Dari celah bawah pintu, ada cahaya lampu ruang tamu yang menyala. Padahal saat aku pergi tadi pagi, aku ingat betul semua lampu sudah kupadamkan. Kakiku terasa berat, seperti tanah tempatku berdiri, tiba-tiba berubah menjadi lumpur yang menahan langkahku. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam diriku berkata bahwa apapun yang akan kulihat nanti, hidupku tidak akan sama lagi. Suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lembut, manja, seperti seseorang yang merasa nyaman di rumah yang bukan miliknya. "Kamu yakin dia tidak akan pulang sepagi ini?" katanya sambil tertawa pelan. Ada suara laki-laki menjawab, samar, berat, tapi aku tahu persis suara itu. Suara yang selama bertahun-tahun memanggil namaku dengan lembut di pagi hari. Suara yang menenangkan ketika aku sedang takut. Suara yang memanggilku, sayang, dengan penuh ketulusan. Damar. Aku merasakan perutku mengencang seolah tubuhku berusaha memperingatkanku. Tapi aku tidak bergerak, tidak membuka pintu, tidak menyerbu masuk. Aku hanya berdiri di sana, tubuhku membeku, sementara suara mereka mengalun dari balik pintu seperti tamparan yang datang bertubi-tubi. Sebenarnya, aku pernah melihat tanda-tanda lain. Beberapa hari lalu, ponsel Damar terus berbunyi, tapi ia tidak mau menjawab
ketika aku ada di dekatnya. Ia malah memilih keluar rumah, lalu kembali dengan ekspresi tegang, seperti baru saja memadamkan api kecil sebelum membakar seluruh bangunan. Malam lain, ketika aku mengambil pakaian dari keranjang cucian, aku menemukan selembar bonstruk restoran yang tidak pernah kudatangi bersama suamiku. 2 porsi makanan mewah, 2 minuman berlabel spesial. Tanggalnya, beberapa hari lalu. Namun aku menepis semuanya. Kupikir ia hanya makan bersama klien atau rekan kerja. Kupikir aku terlalu sensitif. Kupikir aku lelah. Tapi malam ini, dengan telingaku mendengar suara perempuan asing langsung dari ruang tamu, semua penyangkalan itu runtuh seperti kaca yang dijatuhkan. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menarik napas, namun napasku justru patah-patah. Ada rasa sakit yang tajam di dadaku, membuatku sulit bernapas. Bukan sekadar cemburu, ini lebih dalam. Seperti ada tangan besar yang meremas seluruh isi dadaku. Aku tahu aku tidak boleh gegabah. Aku tahu aku harus berpikir jernih. Namun tubuhku bergerak sendiri. Dengan telapak tangan yang bergetar, aku perlahan memutar kenop pintu. Bunyi klik kecil terdengar cukup keras untuk membuat percakapan di dalam rumah tiba-tiba terhenti. Hening. Hanya detak jantungku yang terdengar memekakkan telinga. Aku mendorong pintu perlahan. Sinar lampu ruang tamu menyapu wajahku. Dan saat itu, sesuatu dalam diriku berkata bahwa malam ini adalah malam ketika seluruh hidupku akan berubah arah. Aku melangkah masuk. Dan kulihat bayangan seseorang berlari kecil ke arah lorong samping. Rambut panjangnya tergerai, dan ia menoleh sekilas sebelum menghilang di balik pintu dapur. Perempuan itu benar-benar ada di rumahku. Damar berdiri mematung di tengah ruang tamu. Wajahnya pucat, bibirnya terbuka, seperti ingin mencari alasan yang tidak ada. Matanya membesar saat melihatku. "Luna, kamu kok sudah pulang?" Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tanpa berkedip, karena aku tahu malam ini aku baru melihat permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, dan aku siap menggali semuanya. Damar masih berdiri terpaku, seperti seseorang yang baru saja tertangkap mencuri di depan kamera. Aku bisa melihat kerongkongannya bergerak naik turun, seperti susah menelan ludahnya sendiri. Matanya beberapa kali melirik ke arah lorong dapur, tempat perempuan itu menghilang barusan. Perempuan itu tidak menuju pintu keluar, tidak juga melompat dari jendela. Ia memilih bersembunyi di dalam rumahku, seolah sudah terbiasa, seolah ini bukan pertama kalinya ia ada di sini. Aku masih berdiri dekat pintu masuk, tubuhku kaku seperti patung. Rasanya seluruh energi keluar dari kakiku, membuatku hampir jatuh berlutut. Namun aku harus tenang, aku harus menemukan jawaban sebelum emosiku meledak dan membuatku buta arah. "Luna, ini tidak seperti yang kamu lihat," kata Damar. Kalimat klasik, kalimat yang sudah kuhafal dari film-film murahan dan kisah-kisah pengkhianatan lainnya. Ia berjalan mendekatiku pelan, tangannya terangkat seolah hendak meraih bahuku. Aku mundur setapak, membuatnya berhenti. Tatapanku tetap tertuju padanya, lebih tajam dari sebelumnya. "Kalau begitu jelaskan," kataku pelan, bukan berteriak. Bukan menangis, justru nadaku tenang. Dan entah kenapa itu membuat wajah Damar semakin gugup. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak langsung keluar suara. Bibirnya bergetar, seolah ia sedang mencari kalimat yang tepat untuk mengelabuhiku. Tetapi aku tidak butuh kalimat yang tepat. Aku butuh kebenaran. Aku melewati Damar tanpa menunggu jawabannya dan melangkah menuju lorong dapur. Damar buru-buru mengejarku. "Luna, jangan!" serunya. Aku mengabaikannya. Sampai aku berdiri di depan pintu dapur. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah sempit. Dari dalamnya kulihat bagian bayangan kain dress yang berwarna merah marun, sedikit berkilau terkena cahaya lampu. Aku mendorong pintu itu.
Dan di sana berdiri perempuan asing itu. Rambutnya panjang dan dicat coklat keemasan. Wajahnya masih tersisa riasan tipis yang menempel meski terlihat panik. Di meja dekatnya ada gelas berisi jus apel yang masih setengah penuh. Dan satu lagi gelas kosong yang jelas bukan milikku. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, seolah aku adalah ancaman besar yang harus dihindari. "Ah, aku bisa jelaskan," katanya terbata-bata. Aku menatapnya lama, tanpa berkedip. Tubuhku gemetar, tetapi bukan karena takut. Lebih karena upaya keras menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang akan kusesali. "Saya tidak butuh penjelasan dari kamu," kataku. "Saya butuh penjelasan dari suami saya." Perempuan itu menelan ludah, lalu melirik Damar, berharap ia mengatakan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi Damar justru terlihat semakin tersudut, seperti seekor hewan yang terjepit di sudut ruangan tanpa jalan keluar. Aku kembali ke ruang tamu, mencoba mengatur napas. Suaraku nyaris hilang, tetapi aku tahu aku harus tetap berdiri tegak. "Damar," panggilku pelan. "Siapa dia?" Damar mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia tampak lelah, putus asa, dan ketakutan. Tetapi aku tidak merasa kasihan. Bukan saat ini. "Dia, rekan kerja," jawabnya akhirnya. Aku menghela napas panjang, sangat panjang, seolah paru-paruku sedang berusaha menyaring kebohongan yang masih bertebaran di udara. "Rekan kerja yang kamu ajak masuk rumah kita saat aku tidak ada?" tanyaku. Damar memalingkan wajahnya. "Rekan kerja yang kamu sembunyikan di dapur?" lanjutku. Damar terdiam. "Rekan kerja yang bajunya lebih wangi daripada pakaian dinasku?" Suaraku pecah sedikit, tetapi aku tetap berusaha tegar. Ia masih diam. Aku menutup mata sejenak. Wangi parfum perempuan itu masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma lilin aromaterapi yang kupasang pagi tadi. Sering sekali aroma seperti ini berubah menjadi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang terjadi di balik pintu tertutup. Dalam keheningan itu, suara pintu pagar depan tiba-tiba terdengar dari luar, membuatku tersentak. Suara motor yang melintas di jalan, suara anjing tetangga di seberang, semua terdengar seperti gema yang mengingatkanku bahwa dunia di luar masih berjalan normal, sementara duniaku sendiri sedang runtuh perlahan. Lalu ponselku bergetar di dalam tas. Sebuah pesan masuk dari tetangga samping rumah, Bu Naya. Aku membuka pesannya tanpa berpikir. "Lun, kamu sudah pulang? Barusan aku lihat perempuan itu masuk lagi. Dia kelihatan kayak orang yang sudah biasa datang." Aku terpaku. Kata "lagi" itu menusuk lebih dalam dari semua kata yang pernah kudengar. Perempuan itu masuk lagi. Berarti ia sudah pernah datang sebelumnya. Lebih dari satu kali. Saat aku tidak ada. Mungkin saat aku di toko. Mungkin saat aku belanja bahan kue. Mungkin saat aku sedang mengurus pesanan pelanggan. Aku mengangkat wajahku perlahan menatap Damar. "Kamu sudah berapa lama membawa dia ke rumah ini?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak kudengar sendiri. Damar menutup matanya erat-erat. Rahangnya mengencang. Ia tahu ia tidak bisa lari dari pertanyaan ini. "Aku tanya sekali lagi," kataku lebih tegas. "Sudah berapa lama?" Ia membuka mata, dan dalam sorot matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku merasa seperti tenggelam. Rasa bersalah, ketakutan, dan sebuah pengakuan yang hampir keluar, tetapi masih ditahan. Tiba-tiba, perempuan itu muncul dari balik lorong dapur dan berdiri di samping Damar. Tidak lagi berusaha bersembunyi, tidak lagi tampak panik. Justru ada semacam keberanian kecil muncul di wajahnya, seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia juga punya tempat dalam hidup Damar. "Damar," katanya pelan sambil menyentuh lengan suamiku. Itu saja yang kubutuhkan untuk menyadari satu hal. Kebohongan ini jauh lebih besar dari yang kupikirkan.
dan aku belum melihat apa-apa. Tanganku terasa dingin ketika perempuan itu menyentuh lengan Damar, seolah itu adalah sesuatu yang biasa ia lakukan. Damar refleks menarik tangannya, tetapi semua sudah terlambat. Gerakan kecil itu sudah cukup untuk membongkar sesuatu yang selama ini berusaha ia tutupi mati-matian. Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi yang datang begitu cepat, begitu tiba-tiba, seperti ombak besar yang ingin merobohkanku. Bukan hanya marah, yang terasa justru jauh lebih kompleks. Ada luka, kecewa, jijik, dan perasaan dikhianati yang menembus sampai ke tulang. Aku minta kamu bicara sekarang, kataku pelan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi rekayasa, tidak ada lagi pura-pura. Damar meremas rambutnya seperti seseorang yang sedang mencari jalan keluar dari ruangan yang pintunya sudah terkunci. Napasnya berat, pundaknya naik turun, namun ia tetap diam. Justru perempuan itu yang bicara duluan. "Kami tidak bermaksud menyakitimu," katanya dengan suara yang berusaha terdengar lembut. "Aku pikir kamu sudah tahu dari cara dia bersikap akhir-akhir ini." Aku menatapnya tajam, membuatnya menelan kata-katanya sendiri. "Nama kamu siapa?" tanyaku. Ia terlihat ragu beberapa detik sebelum menjawab. "Mira." Aku mengulang namanya dalam hati. Mira. Nama itu terdengar asing, tetapi terasa mengganggu. Seperti sebuah noda yang tiba-tiba muncul di kain putih yang selama bertahun-tahun kujaga agar tetap bersih. "Kamu sudah berapa lama ke rumah ini, Mira?" tanyaku. Mira menatapku, lalu menatap Damar, seolah meminta izin, seolah hubungan mereka memiliki struktur, aturan, dan pemahaman tersendiri. Seolah aku hanya orang luar. Ketika Mira tidak langsung menjawab, aku mengalihkan tatapan ke suamiku. "Damar," kataku, "kamu jawab pertanyaanku." Damar menghela napas panjang, begitu panjang hingga aku tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Tangannya menggenggam pinggir sofa, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya akhirnya. "Kamu mulai dari kejujuran," jawabku. Ada jeda panjang, sangat panjang, seperti keheningan yang mengubur rumah ini dalam kesedihan. Sebelum ia sempat bicara lagi, ponselku kembali bergetar. Lagi-lagi pesan dari Bunaya. "Lun, kamu gak apa-apa? Tadi aku lihat mobil perempuan itu sudah beberapa kali parkir depan rumah kalian minggu ini. Aku gak enak ngomong, tapi aku pikir kamu harus tahu." Tanganku gemetar saat membaca itu. Beberapa kali, artinya bukan 2 kali, bukan 3 kali, lebih dari itu. Semua bagian tubuhku ingin runtuh saat itu juga, tetapi aku memaksakan diriku tetap tegak. Aku memasukkan ponsel ke dalam kantong rokku dan menatap Damar lagi. "Berapa lama kalian menjalin hubungan?" tanyaku. Damar membuka mulut, tetapi suaranya tidak kunjung keluar. Mira yang justru menjawab, pelan, seperti takut tapi tetap ingin didengar. "Sudah beberapa bulan." "Beberapa bulan." Kata-kata itu menghantamku seperti benda keras yang dilemparkan ke dada. Aku memegang sandaran kursi untuk menjaga keseimbangan, karena dunia seolah berputar terlalu cepat. Beberapa bulan berarti saat kami merayakan ulang tahun pernikahan, saat ia membelikanku cincin kecil sebagai kejutan, saat ia memelukku sambil berkata bahwa aku adalah rumahnya. Semua itu terjadi saat ia sudah berbagi ruang yang sama dengan perempuan ini. Aku mengusap wajahku. Rasanya seperti topeng dunia yang kukenal tiba-tiba ditarik paksa, memperlihatkan sesuatu yang selama ini aku butakan sendiri. "Kenapa rumah ini?" tanyaku akhirnya. Suaraku pelan, tapi setiap kata menyimpan racun yang hanya bisa dibuat oleh rasa sakit yang terlalu dalam. "Kenapa kamu bawa dia kemari? Kenapa bukan tempat lain?" Damar memijit pangkal hidungnya. "Aku tidak mau dia pikir aku menyembunyikannya." Aku tertawa, bukan tawa bahagia.
Ini tawa seseorang yang tidak percaya bahwa hatinya bisa dicabik-cabik sedalam ini. Jadi kamu tidak mau dia merasa disembunyikan, tapi kamu tidak masalah menyembunyikan aku? Tanyaku. Ia menutup mata, wajahnya seperti hancur di depan mataku. Tapi tidak ada bagian dari diriku yang tersentuh. Aku sayang sama kamu, Luna, katanya akhirnya. Suaranya bergetar, hampir seperti tangis. Aku menatapnya lama. Kamu sayang sama aku, tapi kamu juga sayang sama dia. Aku bingung, katanya. Aku tidak pernah berniat menyakiti aku. Potongku. Tapi kamu biarkan dia masuk rumah. Tempat tidur kita masih hangat saat kamu pergi pagi tadi dan kamu masukkan perempuan lain ke rumah ini. Damar terdiam. Kedua tangannya lunglai di sisi tubuhnya. Mira melangkah maju setengah langkah, mencoba menjelaskan posisi dirinya. Aku kira hubungan kalian sudah tidak baik, katanya lirih. Damar bilang kamu sering sibuk, sering marah, sering curiga. Aku terdiam. Sebentar saja. Lalu semuanya masuk akal. Damar membangun narasi buruk tentangku, membuat perempuan ini merasa ia korban, membuatnya percaya bahwa ia adalah cinta baru yang pantas diperjuangkan. Kebohongan seperti ini bukan hanya pengkhianatan, ini pembunuhan karakter. Dan aku tidak akan tinggal diam. Aku menarik napas panjang dan pergi ke lantai 2. Damar memanggilku, tapi aku tidak peduli. Aku harus melihat satu hal sebelum aku membuat keputusan. Aku masuk ke ruang kerja yang selama ini ia kunci rapat. Dan yang kulihat membuatku merasakan campuran aneh antara muak dan hancur. Ada 2 gelas kopi di meja. 1 scarf perempuan, jepit rambut kecil berwarna emas. Dan sofa yang kusut seperti baru saja dipakai orang untuk duduk sangat dekat. Bukan 1 kali, bukan 2 kali. Tempat ini sudah menjadi sarang mereka. Aku berdiri di tengah ruangan. Lama, sangat lama. Lalu perlahan, otakku mulai bekerja. Aku melihat kamera CCTV kecil di pojok ruangan. Kamera yang kupasang setahun lalu untuk mengawasi peralatan kerja Damar karena pernah ada pencurian. Kamera itu masih menyala. Masih aktif. Aku meraih ponselku. Dan saat rekaman mulai diputar, tubuhku mulai bergetar hebat. Aku belum tahu apa yang akan terlihat. Tapi aku tahu satu hal. Kebenaran tidak akan pernah salah arah. Dan malam ini, kebenaran sedang menunggu untuk ditemukan. Rekaman CCTV itu terbuka dengan perlahan dan layar ponselku menampilkan sudut ruang kerja yang selama ini dikunci rapat oleh Damar. Aku berdiri mematung di depan meja, sementara suara nafasku sendiri terdengar terlalu keras di telingaku. Tangan kiriku menutupi mulut, mencoba menahan gelombang emosi yang naik begitu cepat seperti air yang mendidih. Video pertama menampilkan waktu beberapa hari lalu saat aku sedang di toko sampai larut. Aku melihat Damar masuk ke ruangan itu dengan wajah yang tidak pernah ia tunjukkan padaku akhir-akhir ini. Ia tersenyum. Senyum yang bukan ditujukan untukku. Dan beberapa detik kemudian, pintu terbuka lagi. Mira masuk dengan santai, seperti seseorang yang memiliki hak atas ruangan itu. Hatiku mencelos, kakiku gemetar, membuatku harus bersandar pada tepi meja agar tidak jatuh. Di dalam video, Mira duduk di sofa, mengambil cangkir kopi yang sudah disiapkan di meja. Damar duduk di sampingnya. Jaraknya begitu dekat, jauh lebih dekat daripada jarak kami saat dulu masih berusaha jatuh cinta satu sama lain. Mereka tertawa. Mereka berbicara pelan. Dan kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Damar menggenggam tangan Mira. Mereka tidak berciuman. Tidak melakukan sesuatu yang lebih. Tapi genggaman itu saja sudah membuat seluruh duniaku runtuh. Karena aku tahu genggaman itu bukan sekadar sentuhan. Itu adalah keakraban yang sengaja dijaga. Sesuatu yang sudah lama tumbuh di belakangku, diam-diam, sembunyi-sembunyi, tetapi mendalam. Aku mematikan rekaman itu.
Bukan karena aku tidak sanggup, tapi karena aku tahu itu baru permukaan dari sesuatu yang jauh lebih busuk. Aku ingin tahu lebih banyak, bukan untuk menyakiti diriku, tetapi untuk memastikan tidak ada satupun celah untuk Damar berbohong lagi. Aku melihat ikon daftar rekaman. Ada lebih banyak klip daripada yang kuduga. Beberapa di antaranya diambil di pagi hari sebelum aku berangkat ke toko. Beberapa di sore hari saat aku sedang mengantar pesanan. Beberapa lagi malam hari ketika aku pikir Damar sedang lembur. Aku membuka satu persatu. Dalam salah satu rekaman, Mira menangis. Damar memeluknya. Ia menepuk bahunya, membiarkan perempuan itu bersandar di dadanya. Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk, sedih, marah, jijik, dan entah apa lagi yang tidak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Aku ingin membenci Mira, tapi aku tahu kebencian itu seharusnya tertuju pada seseorang yang jauh lebih dekat denganku. Seseorang yang bersumpah di hadapan keluargaku dan keluarganya bahwa ia akan menjagaku. Seseorang yang menggenggam tanganku saat malam sebelum pernikahan dan berbisik bahwa aku adalah satu-satunya rumah yang ia punya. Lalu aku membuka rekaman yang paling baru. Rekaman sore hari beberapa jam sebelum aku pulang lebih cepat. Dan disinilah semua kepingan puzzle itu tiba-tiba menyatu. Di rekaman itu terdengar suara mereka berbicara. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Mar. Suara Mira terdengar putus asa. Kamu bilang, kamu mau bicara sama dia, tapi kamu selalu menunda. Damar terdengar menghela napas berat. Aku cuma lagi cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Kamu pikir sampai kapan kamu bisa menyembunyikan aku? Mira menaikkan suaranya sedikit. Dia tidak bodoh, Damar. Perempuan mana yang tidak curiga kalau suaminya tiba-tiba berubah? Damar mengusap wajahnya. Aku butuh sedikit waktu lagi. Aku tidak mau dia hancur. Mira terdiam sebentar sebelum menjawab. Kalaupun hancur, itu salah kamu, bukan salahku. Hatiku merosot. Begitu dalam hingga rasanya tidak bisa ditemukan lagi. Damar menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. Aku takut dia pergi. Karena kamu masih sayang? Tanya Mira. Damar tidak menjawab. Dan justru keheningan itu yang menusukku lebih dalam. Karena keheningan tidak pernah netral. Keheningan selalu menyimpan jawaban yang tidak ingin diakui. Aku hampir menutup rekaman itu sebelum ku dengar kata-kata berikutnya. Kamu takut dia pergi atau kamu takut kehilangan wajah baikmu? Suara Mira terdengar dingin. Karena kalau kamu benar-benar sayang sama dia, kamu tidak akan membawa aku ke rumah ini. Aku tidak menyangka akan setuju dengan selingkuhan suamiku. Tapi untuk sesaat, aku benar-benar mengerti kata-katanya. Lalu sesuatu terjadi dalam rekaman itu. Sesuatu yang membuat tubuhku membeku di tempat. Damar berkata, aku mau semuanya beres sebelum akhir bulan. Aku pasti bilang ke Luna secepatnya. Mira menghela napas. Aku berharap begitu karena aku tidak mau jadi bayangan seumur hidup. Video berhenti. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Tanganku mengepal begitu erat sampai buku-bukunya memutih. Damar pernah berniat meninggalkanku. Bukan sekadar selingkuh. Ia ingin mengakhiri pernikahan kami. Dan ia menyusun rencana itu sambil masuk dan keluar dari rumah ini bersama perempuan lain. Ia membuat kopi untuk 2 orang, menutup pintu ruang kerja dengan lembut agar aku tidak curiga dan masih bisa pulang ke kamar kami dengan wajah polos. Aku merasakan perutku mual, bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena aku merasa seluruh hidupku seperti dipermainkan. Tiba-tiba, ku dengar suara langkah kaki di tangga. Damar naik. Luna, panggilnya pelan, napasnya berat. Tolong jangan salah paham, aku bisa jelaskan semuanya. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu berbalik menatapnya. Tatapanku tajam, bukan lagi penuh luka. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sesuatu yang tidak pernah bisa ia kembalikan lagi.
Aku sudah lihat rekamannya, kataku. Wajah Damar langsung pucat, lebih pucat daripada saat aku pertama kali membuka pintu rumah. Luna, tolong dengarkan aku dulu, ucapnya. Aku menegakkan tubuhku, merapikan kerah blusku, lalu melangkah keluar dari ruang kerja. Aku sudah dengar, jawabku. Sekarang kamu yang dengarkan aku? Aku turun ke lantai 1 dengan tenang, meski jantungku masih berdetak keras. Mira berdiri di ruang tamu, menunggu, mungkin ingin tahu apa yang akan kulakukan. Namun saat itu, aku tidak lagi merasa remah, tidak lagi merasa kalah. Emosiku memang retak, tetapi pikiranku sedang membangun sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang menyerupai keputusan. Aku berdiri di depan mereka berdua. Damar tampak gelisah, Mira tampak siap membela diri. Baik, kataku, aku sudah lihat rekamannya. Dan sekarang aku ingin tahu satu hal. Keduanya menatapku. Aku ingin tahu, kalian berdua masih mau berdusta atau mau bicara jujur sampai habis? Dan inilah momen ketika sesuatu mulai bergeser. Tidak hanya di rumah ini, tetapi dalam diriku. Aku bisa merasakan bahwa kebenaran yang sebenarnya, yang paling pahit, paling busuk, paling menyakitkan, belum keluar. Dan aku akan memaksanya keluar. Tidak peduli apa atau siapa yang harus terungkap setelah ini. Damar terlihat seperti seseorang yang baru saja dihadapkan pada jurang dalam. Matanya gelisah, napasnya pendek, dan kakinya tidak bisa diam seolah ingin kabur tetapi tidak tahu kemana. Mira menatapku dengan campuran takut dan kesal, seolah ia tahu posisinya tiba-tiba tidak sekuat yang ia kira. Namun aku berdiri tegak. Di hadapan suamiku dan perempuan itu, aku merasakan sesuatu yang sejak tadi tidak kupahami mulai tumbuh dalam diriku. Ketegasan, kejelasan, dan sebuah keberanian yang tidak pernah kumiliki selama bertahun-tahun hidup dengannya. Kalian mau bicara jujur atau tidak? Ulangku, suaraku tetap tenang. Damar memandangku, lalu memandang Mira. Ada ketakutan di wajahnya. Bukan takut kehilangan dia, tetapi takut kehilangan kendali. Lelaki seperti Damar tidak pernah siap ketika kebohongannya terbuka di hadapan dua perempuan sekaligus. Istri yang selama ini ia manfaatkan kesabarannya dan selingkuhan yang ia beri janji manis yang tidak pernah ia hargai. Akhirnya, Damar menarik napas panjang, sangat panjang. Lalu ia berkata kalimat pertama yang benar-benar jujur malam itu. Aku memang menjalin hubungan dengan Mira. Mira menunduk. Aku tidak bergerak sedikit pun. Aku tahu, jawabku dingin. Aku tidak tahu bagaimana harus menghentikannya. Lanjut Damar. Awalnya aku cuma merasa nyaman bicara dengan dia. Kamu sibuk, Luna. Kamu capek. Aku juga capek. Aku cuma butuh seseorang untuk... Aku tertawa pelan, dan tawa itu membuatnya berhenti berbicara. Kamu butuh seseorang untuk apa? Tanyaku. Untuk ditemani, untuk merasa muda lagi, untuk merasa hebat, untuk memuaskan ego kamu. Damar menutup mulutnya. Aku melangkah mendekat sedikit, mataku menatap langsung ke wajahnya. Kamu butuh seseorang yang tidak hidup dengan kamu setiap hari, yang tidak lihat kamu ketika kamu gagal, yang tidak lihat kamu ketika kamu pulang tanpa hasil, yang tidak lihat kamu marah-marah. Kamu butuh seseorang yang bisa kamu kagumi karena dia tidak pernah melihat sisi burukmu. Damar menunduk, wajahnya memerah karena malu. Dan kamu pilih jalan paling mudah, lanjutku. Kamu cari perempuan lain daripada memperbaiki dirimu. Mira mengangkat wajahnya. Jangan salahkan aku saja, Damar bilang dia. Aku mengangkat satu tangan, menghentikan kata-katanya. Aku tidak menyalahkan kamu untuk pilihan yang dia buat, tapi jangan harap aku anggap kamu tidak tahu bahwa kamu masuk ke rumah seorang istri. Mira menelan ludahnya pelan. Lalu aku berbicara lagi. Kali ini lebih tenang, tetapi jauh lebih tegas. Aku ingin tahu satu hal terakhir. Aku menatap Damar lurus-lurus.
Apa kamu berniat meninggalkan aku? Mira menatap Damar dengan cemas. Aku menatapnya dengan dingin. Damar menutup mata sejenak sebelum berkata, iya, awalnya iya. Itu saja, satu kalimat itu. Dan seluruh tubuhku seperti ditarik jatuh ke dalam kegelapan. Namun anehnya, aku tidak menangis, bukan karena tidak sakit, tapi karena rasa sakit itu sudah melewati batas air mata, sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Aku membalikkan badan dan mengambil tas di meja. Mira menatapku heran. Damar memberi langkah maju seolah ingin menghentikanku. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Aku merapikan selendangku. Ke tempat yang tidak pernah kamu berikan padaku. Damar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku mau pergi ke tempat aman. Ia terlihat kebingungan, tetapi aku tidak peduli. Aku berjalan ke pintu depan. Tapi sebelum aku keluar, aku berhenti dan menatap mereka berdua. Perempuan yang percaya pada janji palsu. Lelaki yang percaya ia bisa bermain dengan hati orang lain tanpa konsekuensi. 2 bulan terakhir, kataku, suaraku tenang tetapi tajam, aku merasa kamu berubah. Dan karena itu, aku mulai menyimpan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan perlu kusimpan. Damar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku menatapnya lama. Kamu pikir cuma kamu yang bisa menyimpan rahasia? Wajahnya memucat. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan beberapa foto. Rekaman CCTV, bukti pesan singkat, screenshot panggilan malam, stroke restoran yang kutemukan di keranjang cucian, semuanya kusimpan rapi. Semua itu sudah cukup menjadi bukti kuat bila aku ingin membawa masalah ini ke ranah hukum. Aku tidak akan berteriak, tidak akan memaki, tapi kamu akan bertanggung jawab. Damar membuka mulut, tetapi aku bicara duluan. Besok aku akan bicara dengan keluarga kita dan aku akan menghubungi pengacara. Kamu boleh jelaskan semuanya di depan mereka. Mira terlihat gugup. Damar semakin pucat. Kamu tidak bisa begitu, Luna, katanya. Ini urusan kita berdua. Aku menatapnya dengan pandangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Tidak lagi. Aku membuka pintu. Udara malam menyambutku seperti panggilan yang telah lama menunggu. Sejuk meski menyakitkan. Lapang meski penuh luka. Luna, jangan pergi seperti ini. Damar berseru. Aku menoleh sebentar. Kemarin, mungkin aku akan berlutut dan menangis. Tapi hari ini, aku sadar sesuatu. Apa? Suaranya bergetar. Aku sadar bahwa kebahagiaanku tidak pernah bergantung pada seseorang yang mengkhianatiku. Aku melangkah keluar dan menutup pintu di belakangku. Tidak dengan emosi, tidak dengan teriakan, tidak dengan tangisan, dengan ketenangan. Karena malam ini, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Di luar rumah, Bu Naya berdiri di teras rumahnya. Wajahnya cemas. Luna, aduh, sini dulu. Kamu tampak pucat sekali. Kamu tidak apa-apa? Aku menatapnya dan mengangguk pelan. Bu, boleh saya numpang sebentar? Masuk, sayang, masuk, katanya sambil menarik tanganku. Saat aku masuk ke rumahnya, ponselku bergetar lagi. Pesan baru, dari nomor tak dikenal. Aku membuka, dan ternyata itu adalah nomor dari seorang pengacara yang pernah kutemui saat mengurus surat penjualan toko lama. Isi pesannya hanya satu kalimat. Kita bisa ketemu kapan saja. Aku siap membantu kalau kamu butuh konsultasi. Aku tersenyum tipis. Pertanda bahwa semesta tidak meninggalkanku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Tidak karena seseorang menjagaku, tetapi karena aku akhirnya berani menjaga diriku sendiri.